Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senda Tiara Putri, mahasiswi Universitas Negeri Malang dari program studi pendidikan IPA angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem dan pelestarian sumber daya hayati. Nah, sebelum mengenal lebih jauh mengenai materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita kenali dulu apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Untuk ekosistem sendiri, itu banyak dijumpai di berbagai tempat, karena setiap ekosistem memiliki karakteristiknya masing-masing. Komponennya juga berbeda tiap masing-masing ekosistem. Misalnya ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem ladang, ekosistem rawa, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk subbab yang akan kita bahas, diantaranya ada komponen penyusun ekosistem, tingkatan organisme dalam ekosistem, keseimbangan ekosistem, hubungan saling ketergantungan, dan yang terakhir jenis interaksi antar organisme. Nah, materi yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik sendiri merupakan suatu komponen dalam ekosistem yang meliputi berbagai jenis makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kemudian akan diklasifikasikan lagi berdasarkan fungsi atau tingkatan trofiknya. Itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, produsen sendiri itu pasti berkaitan dengan kata kerja produksi. Jadi, produsen di sini dikatakan sebagai suatu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, atau yang biasa kita kenal atau kita asumsikan sebagai tumbuhan. Karena seperti yang kita ketahui, tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, selanjutnya konsumen. Konsumen ini berarti dia yang memakai produk yang dihasilkan dari produsen, kan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fotosintesis dari tumbuhan ini menghasilkan selain menghasilkan oksigen, juga menghasilkan glukosa sebagai nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, ini dibutuhkan oleh si konsumen tersebut. Jadi, konsumen ini akan memakan produsen atau tumbuhan lah, kita katakan sebagai tumbuhan. Biasanya memakan ini adalah jenis fauna dari herbivora. Nah, fauna herbivora ini biasanya juga dimangsa atau dimakan oleh fauna jenis karnivora atau pemakan daging. Nah, untuk fauna herbivora ini disebut dengan konsumen pertama. Untuk karnivora disebut dengan konsumen kedua. Konsumen tersebut, baik konsumen kedua atau konsumen ketiga, ke-1, dan seterusnya, itu akan memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh si produsen tadi. Jadi, misalnya si tumbuhan tadi menghasilkan glukosa. Glukosa dimakan misalnya terkandung dalam rumput. Rumput dimakan oleh kambing, maka glukosa yang ada di rumput tersebut akan terserap dan masuk ke dalam tubuh dan dipakai untuk metabolisme dalam tubuh kambing. Nah, kemudian kambing dimakan oleh singa. Maka bahan makanan yang terkandung di dalam kambing itu juga akan masuk ke dalam tubuh si singa. Begitu seterusnya. Dan selanjutnya untuk dekomposer, ini adalah suatu organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup. Dan semisal pada tahapan konsumen yang terakhir dalam konsumen yang berjenis karnivora, dia akhirnya meninggal karena misalnya sudah tidak ada
tidak ada lagi mangsa yang bisa dimakan. Jadi dia meninggal karena kelaparan. Kemudian airnya dia akan membusuk. Membusuk, dia akan diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada di sekitarnya hingga berbaur dengan tanah. Tanah itu nanti dia akan menjadi zat hara yang akan menjadi sumber atau bahan yang akan digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, siklus ini akan terus berlanjut seterusnya. Akan dijelaskan di subbab berikutnya. Kemudian, komponen abiotik. Komponen abiotik ini menyediakan tempat hidup, makanan, dan kondisi yang diperlukan oleh komponen biotik, sehingga komponen abiotik sangat mempengaruhi jenis komponen biotik yang dapat hidup. Komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik dalam suatu ekosistem antara lain air, tanah, suhu, cahaya matahari, udara, kelembapan, dan keasaman atau pH. Nah, selanjutnya ada tingkatan organisme dalam ekosistem. Dari gambar, kita lihat dari tingkatan yang paling rendah, itu ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Misalnya seekor kerbau, seekor rusa, sebatang pohon, dan lain halnya. Jadi, dia hanya berdiri sendiri, merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem. Nah, kemudian tingkatan yang ada di atas individu ini ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis dari suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya rusa-rusa yang berkumpul untuk mencari mangsa bersama atau berburu bersama. Ada juga serigala-serigala biasanya. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, tingkatan yang ada di atasnya lagi, itu ada komunitas. Jika tadi pada populasi, itu hanya terdiri dari satu jenis hewan, maka komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi. Jadi, kumpulan beberapa jenis hewan. Misalnya, ada kumpulan serigala, ada kumpulan rusa, ada kumpulan kelinci, itu tinggal di dalam satu wilayah ekosistem yang sama. Nah, yang kemudian ada tingkatan di atasnya lagi ada ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada suatu ekosistem ini bersifat khusus. Artinya, interaksi komunitas di lingkungan kutub berbeda dengan interaksi komunitas di lingkungan tropis. Ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan abiotiknya. Misalnya, seperti kalau misalnya tadi saya jelaskan di kutub, itu karena terpengaruh pada suhu di sana yang mencapai minus derajat. Kemudian berbeda dengan ekosistem yang ada di hutan hujan tropis misalnya. Itu kan suhunya di atas 0 derajat ya, cenderung lembab, tapi tidak sampai di bawah 0 derajat. Kemudian ada bioma dan biosfer. Ekosistem darat yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomi. Jadi ekosistem-ekosistem yang terdapat di Indonesia atau daerah tropis itu berbeda dengan ekosistem yang terdapat di hutan Kanada, daerah subtropis. Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis ini disebut dengan bioma. Dan keseluruhan ekosistem atau bioma yang ada di bumi ini membentuk tingkatan yang terakhir adalah biosfer. Nah, selanjutnya pembahasan subbab yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen-komponen
biotik yang menyusun ekosistem itu selalu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Begitupun juga dengan komponen abiotiknya yang selalu mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, perubahan ekosistem ini akan berakhir setelah terjadinya keseimbangan ekosistem. Perkembangan ekosistem dari ekosistem yang sederhana menjadi ekosistem yang kompleks dan seimbang disebut dengan suksesi. Nah, ekosistem yang seimbang adalah ekosistem yang komponen penyusunnya memiliki komposisi yang seimbang. Komposisi seimbang ini bukan berarti jumlahnya harus sama. Misalnya pada waktu musim hujan, jumlah rumput atau produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan makan populasi rusa. Nah, ketika musim kemarau, jumlah rumput berkurang sehingga menyebabkan jumlah rusa juga menurun. Apabila perubahan komposisi itu terjadi secara seimbang dari waktu ke waktu, maka ekosistem itu dikatakan seimbang dan dapat bertahan lama. Kemudian ada istilah daya lenting ekosistem, yaitu merupakan kemampuan ekosistem untuk pulih kembali dalam keadaan yang seimbang. Nah, apabila ekosistem yang seimbang mendapat gangguan, Apabila ekosistem yang seimbang mendapat gangguan, keseimbangan ini dapat mengakibatkan perubahan yang dapat menyebabkan terbentuknya keseimbangan baru. Sifat ekosistem yang sangat dinamis, sehingga dapat terjadi perubahan komposisi komponen biotik dari waktu ke waktu. Tidak semua gangguan ekosistem dapat diatasi dengan daya lenting ekosistem yang secara alami. Misalnya kebakaran hutan atau penebangan hutan yang berlebihan dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem tidak dapat pulih dengan segera. Karena untuk memulihkan ekosistemnya perlu waktu yang cukup lama. Misalnya seperti tadi penebangan hutan secara berlebih. Untuk mengembalikan kondisi hutan seperti awalnya sebelum ditebang, maka perlu waktu yang cukup lama untuk menanam pohon, melakukan reboisasi, hingga pohon-pohon yang ditanam di sana itu bisa tumbuh kembali seperti keadaan hutan yang semula. Nah, selanjutnya yang keempat ada hubungan saling ketergantungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan saling ketergantungan. Yang pertama ada komponen biotik yang mempengaruhi komponen abiotik. Contohnya adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi, tumbuhan hijau sebagai komponen biotik mampu mempengaruhi komposisi udara dan juga suhu lingkungan yang merupakan komponen abiotik. Kemudian yang kedua, komponen abiotiklah yang mempengaruhi komponen biotik. Contohnya adalah cahaya, tanah, air, udara, dan unsur hara yang termasuk ke dalam komponen abiotik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang merupakan komponen biotik. Nah, hubungan saling ketergantungan antar sesama komponen biotik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah saling ketergantungan intraspesies atau makhluk hidup yang sejenis. Misalnya sekumpulan lebah saling bekerja sama dalam mengumpulkan madu sebagai cadangan makanan di sarangnya. Kemudian yang kedua ada saling ketergantungan antar spesies atau makhluk hidup yang tidak sejenis. Contohnya adalah tanaman kacang-kacangan memerlukan bakteri rhizobium untuk membantu menghambat nitrogen bebas dari udara. Sedangkan bakteri rhizobium memerlukan media atau substrat dan makanan untuk hidup. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan gambaran saling ketergantungan antar spesies. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan suatu peristiwa di mana terjadi aktivitas makan
dan dimakan antar spesies yang tergambarkan dalam suatu skema dalam bentuk garis lurus yang tidak bercabang. Misalnya seperti pada gambar. Di sini rantai makanan dimulai dari produsennya, yaitu di sini ada rumput. Kemudian konsumen 1, rumput dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Kemudian tikus yang sudah memakan padi tadi dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua. Nah, ular ini kemudian dimakan oleh konsumen 3, yaitu burung elang. Nah, apabila nanti elang ini mati, kemudian dia akan terdekomposisi dan bercampur menjadi tanah dan teruraikan oleh bakteri yang ada. Kemudian dia akan dijadikan sebagai salah satu sumber pembuatan makanan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ini adalah gambar mengenai jaring-jaring makanan. Sekilas jika kita melihat memang hampir mirip dengan rantai makanan, tapi di sini memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa satu komponen atau satu spesies ini dia bisa bercabang. Misalnya dia bisa berperan sebagai konsumen 1, tapi dia juga bisa berperan sebagai konsumen 2, 3, dan seterusnya. Atau juga dia bisa menjadi konsumen yang paling tinggi. Misalnya kita ambil contoh ini, beri dan bunga. Dia bisa langsung terdekomposer dan detrifor, atau dia bisa juga dimakan oleh rusa atau dimakan oleh belibis. Jadi kalau misalnya jaring-jaring makanan, seperti namanya jaring ya, dia garis-garisnya banyak. Jadi kayak cabangnya tuh banyak. Kalau misalnya rantai makanan itu seperti rantai, jadi cuma melingkar membentuk satu siklus saja. Kemudian ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Dan terlihat dari gambar, misalnya pada tropik 1, ini jumlah produsen atau tumbuhannya itu harus lebih banyak daripada jumlah konsumen-konsumennya. Kemudian ada tropik 2, ini bagian kedua, tingkatan kedua, itu ada beberapa spesies fauna, misalnya ada ulat, jangkrik, dan juga tikus. Kemudian tropik yang ketiga ini hewannya lebih besar, ada ayam dan juga ada katak. Kemudian yang paling tinggi ada tropik 4, ini dinamakan konsumen 3 atau puncak. Ini ada burung elang dan juga ular. Nah, selanjutnya jenis interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme yang pertama adanya hubungan netral, yaitu hubungan antar organisme yang tidak saling mempengaruhi. Misalnya adalah contoh hubungan netral ini adalah hubungan antara kambing dengan ayam yang dipelihara oleh manusia dalam kandang yang berdekatan. Meskipun mereka tinggal dalam satu lingkungan yang sama, tapi mereka tidak saling mempengaruhi satu sama yang lain. Kemudian ada yang namanya hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis ini adalah hubungan antar organisme yang saling mempengaruhi. Makna dari kata saling mempengaruhi ini bisa dalam artian yang baik atau menguntungkan, tapi juga bisa dalam artian yang merugikan salah satu pihak atau keduanya. Kemudian ada hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi ini terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan, misalnya kekurangan air, makanan, pasangan, kawin, dan juga ruang. Ini dapat terjadi antara individu-individu dalam satu spesies maupun individu-individu
dalam spesies yang berbeda. Misalnya serigala, dua serigala yang saling berebut kekuasaan, wilayah kekuasaan, tentu mereka akan melakukan semacam pertarungan atau kompetisi satu sama lain untuk membuktikan siapa yang paling hebat sehingga dia bisa menguasai wilayah tersebut. Kemudian ada hubungan predasi. Hubungan predasi ini seperti katanya predasi, pasti mengingatkan kita pada istilah predator, yaitu merupakan hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya adalah hubungan antara rusa dengan singa. Nah, ini lebih lanjutnya mengenai hubungan simbiosis tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa hubungan simbiosis ini merupakan hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis yang saling menguntungkan masing-masing organisme. Contohnya adalah bunga dengan lebah, atau bisa juga kupu-kupu, capung, dan atau serangga lainnya. Nah, ini saling menguntungkannya apa? Karena ketika serangga, misalnya di sini di gambar ini lebah ya, lebah itu hinggap di atas bunga, itu nanti dia akan serbuk sari bunga itu tadi akan menempel di badan dan juga kaki dari serangga tersebut. Nah, selanjutnya serangga itu tadi kan datang singgah ke bunga itu untuk mencari nektar. Dia setelah mendapatkan nektarnya, dia terbang kembali untuk mencari yang lain. Nah, karena tadi dia sempat hinggap di bagian benang sari bunga, otomatis beberapa serbuk sarinya akan menempel di badan serangga tersebut dan ikut terbawa ketika serangga tersebut berpindah bunga ke bunga yang lain. Nah, serbuk sari tersebut akan jatuh kepada spesies bunga yang lain dan akan terjadi pembuahan. Jadi, lebah di sini membantu proses pembuahan atau perkembangbiakan dari bunga, sedangkan bunga memberikan nektar sebagai balasannya untuk si serangga tersebut. Nah, kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara dua organisme yang hanya menguntungkan satu organisme, namun tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan organisme yang lain. Misalnya ada aneman laut dengan nemo atau ikan badut. Di sini yang diuntungkan adalah ikan badut karena dia mendapat tempat tinggal atau tempat berlindung dari predator, sedangkan aneman laut tidak mendapat keuntungan apapun dan dia juga tidak dirugikan atas keberadaan ikan badut tersebut. Kemudian yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis ini hanya menguntungkan satu organisme saja dan merugikan organisme yang lain. Pada gambar ini saya contohkan adalah nyamuk dengan manusia. Contoh yang sangat simpel dan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ini menguntungkan nyamuk karena dia mendapat sumber makanannya yaitu darah manusia, tapi tidak menguntungkan atau merugikan bagi manusianya. Karena setelah nyamuk berhasil menghisap darah kita, itu ketika dia pergi itu akan meninggalkan bekas yang membuat kulit terasa gatal. Selain itu juga nyamuk yang berterbangan dari mana-mana, bisa dari tempat yang kotor juga atau dari menempel pada kulit orang lain. Jadi nyamuk ini beresiko tinggi untuk membawa sumber penyakit yang bisa langsung ditularkan kepada kita. Nah, setelah kita mempelajari mengenai hal-hal yang ada di dalam ekosistem, selanjutnya kita harus mengetahui seberapa pentingnya kelestarian sumber daya hayati bagi keberlangsungan hidup manusia atau keberlangsungan generasi yang akan datang. Kemudian, bagaimana cara kita untuk melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada? Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali hewan ataupun tumbuhan yang sudah mulai langka di Indonesia. Nah, ini
kita bahas dulu peranan tumbuhan dan hewan bagi manusia. Yang pertama adalah sumber pangan, pakaian, perumahan, dan juga kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai manusia banyak memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai makanan kita sehari-hari. Misalnya kita dari hal yang paling simpel adalah makanan pokok kita, beras atau padi, itu kan kita ambil dari, maksudnya nasi, itu kita ambil dari beras atau padi. Bisa juga kita ganti menggunakan jagung atau gandum. Lalu untuk kita memperoleh zat protein, kita memerlukan kandungan dari hewan juga, seperti misalnya daging, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk baju, kita membutuhkan tanaman kapas atau kapuk untuk membuat serat-serat benang yang akan kemudian dijadikan baju, sehingga kita tidak merasa kedinginan atau kepanasan, dan juga untuk bisa sebagai fashion atau menutup aurat kita juga. Kemudian sebagai rumah, dapat sumber perumahan, karena seperti yang kita ketahui, sebagai bangunan atau landasan fondasi untuk sebuah rumah banyak dimanfaatkan kayu-kayu besar atau biasanya yang kayu-kayu yang kokoh. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan untuk rumah kita, terutama yang biasanya masih tinggal di daerah-daerah desa, itu banyak sekali memanfaatkan bambu untuk membuat dinding-dinding rumahnya, atau daun-daunnya, daun kelapa yang kering itu juga bisa digunakan sebagai atap. Kemudian sebagai sumber kesehatan, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita mungkin mengenalnya sebagai obat-obatan herbal. Nah, selanjutnya peranan yang lain adalah sumber ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan baku industri membutuhkan makhluk hidup sebagai bahan bakunya. Misalnya industri perkebunan, obat-obatan, kosmetika, makanan, dan minuman merupakan contoh industri yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk hidup. Selain itu, banyak jenis-jenis makhluk hidup yang dapat dipanen dari alam atau hutan dan diperdagangkan langsung, misalnya rotan, umbi-umbian, hewan buruan, yang tentunya hewan buruan ini bukan hewan-hewan yang terancam punah, dan juga buah-buahan. Jadi, keanekaragaman makhluk hidup merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ada manfaat ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup ini berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, tumbuhan di hutan tropis banyak menghasilkan oksigen dan menyerap banyak karbon dioksida. Dari udara dikatakan bahwa hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia karena peranan pentingnya menjaga keseimbangan komposisi gas di udara. Semakin beraneka ragam makhluk hidup yang tepat pada suatu ekosistem akan membuat ekosistem itu semakin stabil. Kemudian, yang keempat ada manfaat keilmuan. Nah, keberadaan makhluk hidup berperan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan sumber plasma nutfah. Keanekaragaman plasma nutfah diperlukan untuk menciptakan jenis-jenis tanaman atau hewan budidaya yang unggul. Selain itu, adanya keanekaragaman hayati memungkinkan untuk menemukan sumber alternatif bagi pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, selanjutnya upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama ada membuat aturan perundang-undangan yang dapat melindungi kelestarian makhluk hidup.
Kemudian yang kedua ada melakukan penyuluhan dan kampanye pentingnya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada pembuatan taman nasional. Seperti sebelumnya, fungsi taman nasional adalah perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistemnya. Beberapa contoh taman nasional yang telah dibentuk adalah Taman Nasional Gunung Leuser di Nangro, Aceh Darussalam, Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, dan Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Kemudian yang keempat ada pembuatan cagar alam. Nah, fungsi cagar alam sendiri adalah untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah tetap dalam keadaan alami. Nah, beberapa contohnya ada cagar alam Pangandaran Jawa Barat, cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur, dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Nah, yang kelima ada penetapan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air, mencegah erosi, dan melindungi habitat sebagai jenis makhluk hidup dan menjaga tata guna air. Kemudian hutan wisata. Hutan wisata ini merupakan hutan produksi guna diambil manfaatnya dan dapat dijadikan untuk objek wisata. Kemudian ada taman laut. Taman laut ini didirikan untuk menjaga wilayah lautan yang memiliki keanekaragaman tinggi dan unik, misalnya Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Kemudian yang kedelapan adalah pembuatan kebun raya. Fungsi kebun raya sendiri adalah tempat koleksi tanaman dari berbagai wilayah untuk dilestarikan untuk penelitian dan tempat rekreasi. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Purwodadi. Kemudian yang ke-9 adalah pemeliharaan dan penangkaran hewan baik secara in situ maupun ex situ. Penangkaran hewan baik secara in situ ini aslinya disebut pemeliharaan hewan di habitat aslinya. Sedangkan secara ex situ, hewan dipelihara di luar habitat aslinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi atau penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi atas perhatiannya, mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya untuk penilaian tugas akhir saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.